Kisah seorang muslim yang taat namun sempat menjadi pemberontak di negaranya. Dengan keberanian dan kerja keras yang dibekali oleh sang ayah, kini dirinya menjadi pemimpin negara dengan memiliki pasukan militer yang ditakuti dan tak terkalahkan di dunia. Dan inilah kisah perjalanan hidup Ramzan Kadyrov. Siapa sangka, pria kelahiran 5 Oktober 1976 ini dulunya merupakan seorang pemberontak Ceknya. Ramzan Ahmadovič Kadyrov adalah putra dari mantan presiden Ceknya, yakni Ahmad Kadyrov yang dibunuh pada Mei 2004. Ayah Ramzan juga dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Perang Ceknya, yakni perang melawan invasi Federasi Rusia. Saat masih kecil, Ramzan Kadyrov merupakan seorang murid yang senang berkelahi. Sejak kecil, Ramzan memang sudah dididik untuk menjadi pribadi yang suka bekerja keras jika ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Keinginannya untuk meniru ayahnya telah mewarnai seluruh kehidupan Ramzan. Pada awal tahun 1990-an, ketika Uni Soviet pecah berkeping-keping, saat orang-orang Ceknya sedang berusaha memperoleh kemerdekaan, keluarga Ramzan dengan berani ikut bergabung dalam perjuangan dan melawan pasukan-pasukan federal. Dan sosok Ramzan menjadi pemimpin dalam sebuah unit kecil pejuang separatis pada Perang Ceknya pertama. Dan Ahmad, ayahnya, menjadi multi pemberontak di Ceknya. Pada Februari 2007, Ramzan menggantikan Alu Alkhanov sebagai presiden. Saat itu, di usianya yang menginjak 30 tahun, ia sudah dipercaya untuk menjadi presiden di Ceknya. Walaupun dirinya hampir melampaui batas umur minimal untuk menjadi presiden kala itu. Kendati demikian, Ramzan memang sudah mendapat dukungan dari Putin. Bahkan dirinya juga pernah dianugerahi medali pahlawan Rusia, yang merupakan gelar kehormatan tertinggi di Rusia. Ramzan dilantik sebagai presiden Ceknya pada 6 April 2007 atas penunjukan langsung oleh Presiden Vladimir Putin. Dengan tangan kanannya di atas UUD Ceknya, Ramzan diambil sumpah kepresidenannya di kota Gudermes dengan pengamanan ketat. Tiap jarak 100 meter, polisi Ceknya mendirikan pos pemeriksaan. Di Ceknya, Ramzan dikenal sebagai pemimpin bijaksana, muslim yang taat, dan seorang hafiz Quran. Ia selalu menanamkan ketaatan Islam pada keluarganya, hingga seluruh anaknya pun dididik menjadi hafiz Quran. Namun, jalannya menuju kursi kepemimpinan Ceknya harus dilumuri dengan darah. Awalnya, dia merebut kekuasaan militer menggunakan kekerasan dari Panglima Perang Sulim Yemadayev dan Said Magomed Kakiv. Setelah itu, dia menyingkirkan Alu Alkhanov di pentas politik. Sebagai presiden Ceknya, Ramzan begitu sangat dipuji di dalam negeri karena suka membawa perdamaian dan stabilitas. Namun, di sisi lain, dia mendapat kecaman keras dari pers internasional dan Rusia karena dugaan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Ramzan juga merupakan sosok yang sangat menghormati ayahnya, yang merupakan seorang presiden sekaligus tokoh muslim yang menjadi panutan. Saat itu, dia selalu mendampingi sang ayah dengan mengendarai mobilnya. Keluarga Ramzan merupakan sebuah keluarga yang disegani oleh masyarakat Ceknya dan Rusia. Namun, reputasi Ramzan tidak mampu memengaruhi penilaian sejumlah lembaga HAM mengenai keterlibatannya menghilangkan beberapa tokoh penting Ceknya. Sejak itu, Ramzan memimpin milisi dengan bantuan dari Dinas Intelijen Rusia FSB untuk melawan pemerintah. Sebelum menjadi presiden, dia juga pernah menjabat menjadi Kepala Dinas Keamanan Kepresidenan Ceknya. Pada 28 April 2004, ia sempat diisukan tewas ditembak oleh pengawalnya. Sebulan kemudian, atau tepatnya pada 9 Mei 2004, Ramzan diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri Republik Ceknya. Setahun menjabat, dia mengklaim Ceknya sebagai tempat paling damai di Rusia. Dia juga mengatakan perang sudah berakhir dengan hanya sekitar 150 pemberontak yang tersisa. Setelah kecelakaan mobil yang melukai Perdana Menteri Sergei Abramov pada Desember 2005, Ramzan menjabat Perdana Menteri sementara. Ketaatan yang dimiliki Ramzan tak hanya diterapkan kepada keluarganya saja, namun ia juga menekankan ketaatan pada seluruh pasukan militer yang dimilikinya,
Bahkan ia sering memimpin sholat berjamaah bersama pasukan. Selama menjabat sebagai presiden, Ramzan telah banyak membangun masjid. Salah satunya yaitu Masjid Ahmad Kadyrov yang dibangun pada tahun 2008. Selain itu, Ramzan juga membangun sekolah tahfiz untuk anak-anak yang ingin menghafal Al-Quran. Dirinya bahkan menggratiskan biaya pendidikan bagi siapa saja yang ingin menjadi hafiz Quran. Di masa kepemimpinan Ramzan Kadyrov, Ceknya sering menggelar kegiatan Islam. Salah satunya yaitu menjadi tuan rumah Muktamar Internasional Al-Sunnah wal Jamaah yang digelar di ibu kota Grozny pada 25–27 Agustus 2016 dan dihadiri oleh para tokoh ulama besar Islam. Saat melakukan ibadah umroh di tahun 2018, Ramzan dan keluarga diberi kesempatan masuk ke dalam Ka'bah. Hal yang lebih spesial dari itu, yakni Ramzan Kadyrov diperkenankan masuk ke dalam Raudah atau makam Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui, tak semua pemimpin negara atau tokoh dunia berkesempatan masuk ke dalam Raudah atau makam Nabi Muhammad SAW. Namun, berbeda dengan Ramzan Kadyrov yang mendapatkan kesempatan langka tersebut. Bahkan, Ramzan disebut-sebut sebagai salah satu pemimpin di Eropa yang berkesempatan masuk ke Raudah. Ramzan dikenal sebagai muslim yang taat. Dia juga memiliki gaya hidup yang unik. Ramzan memiliki peliharaan kucing di kebun binatang pribadi, menggemari tari tradisional Chechen, dan punya pistol berlapis emas. Ia juga kerap membagikan hobi dan keunikannya itu dalam unggahan di Instagram. Sayangnya, sejak tahun 2020, akun Instagram milik orang nomor 1 Ceknya itu tidak lagi bisa diakses karena diblokir Facebook atas sanksi dari Amerika Serikat. Hal tersebut dilansir dari Radio Free Europe Radio Liberty. Meskipun keluarga Ramzan disegani masyarakat Rusia dan Ceknya, bukan berarti hal tersebut bisa menutupi reputasi Ramzan yang dinilai buruk oleh HAM. Banyak yang memandang bahwa gaya kepemimpinan Ramzan begitu kontroversial dan semena-mena. Ramzan memiliki pasukan militer pribadi, yaitu Kadyrovtsi. Kendati demikian, pasukan militer milik Ramzan ini kerap dituding melakukan penyiksaan, pembunuhan, dan penculikan. Dan Ramzanlah yang dituding menjadi otak dari penembakan Natalia Estemirova, yang merupakan seorang juru kampanye HAM Rusia yang mengkritik kediktatoran pada 2009, menembak mati jurnalis investigasi Anna Politkovskaya pada 2006, dan mantan penjaga Kadyrov Umar Israilov pada 2009 yang juga ditembak di Wena. Itulah kisah Presiden Ceknya saat ini, yaitu Ramzan Kadyrov. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah perjalanan hidup tokoh inspiratif berikutnya.